Bayangkan Anda adalah seorang hakim yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, teguh pada integritas, dan tidak pernah terlibat dalam praktik korupsi. Selama bertahun-tahun Anda menjadi simbol penegak hukum yang adil dan tidak memihak. Namun, dalam suatu malam yang kelam, seluruh prinsip yang selama ini dipegang teguh runtuh dalam sekejap. Semua itu disebabkan karena anak Anda tidak sengaja melakukan pembunuhan. Dan film ini mengisahkan tentang seorang hakim yang paling dihormati akibat kejujurannya dalam bertugas. Namun suatu ketika ia harus melanggar prinsipnya sendiri setelah anaknya tidak sengaja menabrak seseorang hingga mati. Yang tak disangkanya, korban yang ditabraknya itu adalah putra dari seorang bos gangster yang sangat berpengaruh di kota. Si bos gangster bersumpah akan memburu pelaku penabrak putranya demi balas dendam. Hal ini membuat si hakim terpaksa memanfaatkan jabatannya untuk melindungi anaknya yang sedang diburu oleh bos gangster ini. Apakah ia berhasil atau tidak? Entahlah. Seperti biasa sebelum lanjut, siapkan dulu udut kopainya dan inilah Young Honor 2024. Di dalam sebuah penjara mengerikan, ada seorang napi yang sangat dihormati dan ditakuti sekali oleh siapapun. Perkenalkanlah namanya Kim Kang Heon. Namanya sangat terkenal sekali di kota dengan sebutan pimpinan Kang. Ia adalah seorang konglomerat pemilik dari perusahaan raksasa Wo-Wan Group, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi bangunan mega proyek. Saat ini, ia tengah menjalani masa hukuman akibat terjerat kasus manipulasi saham perdagangan. Akan tetapi, di balik bisnis konstruksinya ini, sebenarnya Kim merupakan seorang bos gangster yang menjalankan bisnis gelap. Dan sudah pasti bisnis yang dijalankannya telah melanggar banyak tindak pidana. Walaupun begitu, hanya sebagian orang saja yang mengetahuinya. Hal ini disebabkan oleh kemulusannya dalam menjalankan bisnis. Mereka menjulukinya sebagai aksi gerakan bawah tanah. Akibat hal itu, namanya pun terkenal dengan sebutan pimpinan Kang. Di tempat yang berbeda, kita akan diperkenalkan dengan seorang jaksa yang sangat dihormati oleh orang-orang. Bukan tanpa suatu alasan, hal itu dikarenakan kejujurannya yang tidak pernah melakukan korup. Perkenalkanlah jaksa jujur ini yang bernama Song Pan-ho. Seorang jaksa yang memegang erat teguh prinsip hukum yang bersih. Saat ini ia tengah menangani sebuah kasus kecelakaan yang menimpa para pekerja proyek di perusahaan kontraksi milik Wo-Wan Group. Perusahaannya milik pimpinan Kang. Pada hari ini ia akan menjalankan sebuah sidang untuk membela hak-hak pekerja proyek itu yang telah menjadi korban atas keteledoran perusahaan. Di umur yang sudah menua ini, Pan-ho hanya memiliki satu orang anak saja yang kini telah tumbuh dewasa. Anaknya itu bernama Song Hye-yong. Hari ini ia sedang mendatangi pemakaman abu ibundanya. Ia sedang merindukan almarhum sang ibu yang telah lama meninggalkannya. Saking sedihnya membuat penyakit asma yang diidapnya pun kembali kambuh. Merasakan hal itu, dengan cepat ia pun bergegas masuk ke dalam mobil untuk segera pulang ke rumah. Akan tetapi, kondisinya yang kian memburuk ini telah membuatnya tidak fokus untuk mengendarai mobil. Sampai-sampai ia pun tidak sadar kecepatan mobilnya telah melaju kencang. Dari arah yang berlawanan ada seorang pengendara motor yang sedang melaju kencang juga. Hingga akhirnya Hae-yong pun panik sekali saat menyadari telah menabrak seorang pengendara motor. Ia pun begitu merasa ketakutan sekali di saat melihat kondisi si pengendara motor yang berlumuran darah dan mengalami sekarat. Dengan penuh kepanikan ia pun menghubungi layanan darurat untuk meminta bantuan. Akan tetapi kepanikannya ini telah membuat penyakit asma akutnya kambuh kembali. Akibatnya ia pun malah terdiam saja di saat teleponnya telah tersambung. Bodohnya ia pun malah langsung memutuskan untuk pulang dan meninggalkan si korban begitu saja. Sesampainya di rumah, ia pun langsung menangis untuk mengadu terhadap sang ayah atas tragedi tadi. Ia merasakan takut atas keteledorannya yang telah meninggalkan si korban begitu saja. Tentu saja sang ayah yang mendengarnya pun merasa cukup kecewa terhadap anaknya ini. Pada akhirnya, ia pun menyarankan putranya ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Lalu Pan Ho pun membawa putranya itu ke kantor polisi untuk diserahkan. Akan tetapi saat akan menyerahkan putranya ini, ia tidak sengaja melihat media TV yang tengah menyiarkan berita kecelakaan tadi. Tidak disangka-sangkanya orang yang telah ditabrak oleh putranya itu bukanlah orang sembarangan. Ternyata ia adalah anak kedua dari pimpinan Kang. Melihat berita itu, tentu saja Pan Ho pun panik sekaligus bimbang antara mempertahankan prinsip hukum atau mengorbankan keselamatan putranya. Ia mengetahui hal mengerikan apa yang akan menimpa anaknya jika pimpinan Kang mengetahui semuanya. Hingga pada akhirnya, ia pun memilih keselamatan sang putra dan langsung bergegas pergi dari kantor kepolisian. Bersamaan dengan itu, anak kedua pimpinan Kang yang menjadi korban kecelakaan telah dinyatakan meninggoy. Hal ini memberikan duka mendalam bagi keluarga, terutama pimpinan Kang yang begitu terpukul sekali saat mendengar kabar itu. Ia bersumpah akan memburu si pelaku yang telah menyebabkan putra kesayangannya ini meninggoy secara mengenaskan. Ia pun telah menyuruh pengacara untuk membebaskannya secara penuh dari penjara ini. Kematian anak pimpinan Kang ini memang benar-benar telah membuat kota cukup gempar. Banyak media TV yang tengah mengangkat kasus ini. 원그룹에서 만든 최초의 기업이다 이 말이에요. 그렇죠. Dalam ratapan kesedihannya, seorang petugas kepolisian menghampirinya untuk memberikan informasi terkait kecelakaan ini. Sebelumnya si pelaku telah menghubungi layanan darurat. Namun anehnya, si pelaku itu tidak berbicara di saat telepon telah tersambung. Padahal kalau saat itu si pelaku memberitahukannya, mungkin anak pimpinan Kang masih bisa terselamatkan. Mendengar info itu membuat pimpinan Kang langsung menangis histeris sekali. Ia begitu merasa marah sekali terhadap si pelaku yang malah membiarkan anaknya begitu saja. Beberapa jam pun berlalu, pimpinan Kang tengah mempersiapkan untuk acara pemakaman anaknya. Tidak lama dari itu, anak pertamanya yang bernama Sang Hyok pun tiba untuk menghadiri acara ini. Ia rela langsung melakukan penerbangan dari Amerika usai mendengar adiknya meninggoy. Akan tetapi hubungan keluarga Kang bersama anak pertamanya ini tidaklah baik. Hal itu dibuktikan oleh istrinya Kang yang malah mengusir anaknya sendiri untuk pergi dari sana. Bahkan sang istri juga malah langsung menuduhnya sebagai pelaku yang telah membunuh anak keduanya itu. Entah karena apa ia sangat dibenci oleh keluarganya. Namun yang jelas, saat ini Sang Hyok telah mengikuti jejak ayahnya di dalam dunia kriminal. Ia telah menjadi seorang pimpinan gangster seperti ayahnya juga dan memegang kendali penuh organisasi kriminal. Banyak gangster yang telah tunduk di bawahnya. Sesaat keluar dari ruangan itu, Sang Hyok langsung dihampiri oleh banyak reporter untuk diminta keterangan apa yang akan dilakukan keluarga atas tragedi ini. Dengan lantang, Sang Hyok pun mengungkapkan ia akan memburu dan membunuh si pelaku yang telah membuat adiknya meninggal. 하지만 저는 생각이 좀 산 전체를 뒤져서라도 들킵니다. Kembali ke Jaksa Song yang telah menugaskan seorang gangster bernama Sang Taek untuk berpura-pura mencuri mobil putranya. Hal ini tak lain merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan bukti. Bertepatan dengan itu, Sang Hyok tengah mengunjungi kelompok gangster saingan. Tujuannya jelas, Sang Hyok menuduh kelompok ini sebagai dalang orang yang telah menabrak adiknya. Akan tetapi pimpinan kelompok yang bernama Jo Myon alias Bos Jo membantah tuduhannya. Ia tidak akan mungkin berani menyentuh sedikit pun keluarga pimpinan Kang. Akan tetapi Sang Hyok tidak mempercayainya dan meminta Bos Jo untuk mencari pelaku penabrak adiknya. Dan jika pelaku aslinya tidak berhasil ditemukan, maka ia akan menetapkan Myon sebagai pelakunya. Beralih kepada Hoyong yang sedang menceritakan sesuatu hal ke ayahnya mengenai sesaat ia telah menabrak putranya Kang. Saat itu ia mengaku telah mampir ke sebuah bengkel untuk memperbaiki mobilnya yang kempes akibat insiden tabrakan yang tidak disengaja itu. Hingga sesaat di sana ia pun baru menyadari ponselnya Sang Hyun atau anaknya pimpinan Kang tidak sengaja terbawa. Menyadari hal itu ia pun panik dan melempar HP-nya itu ke laut. Akan tetapi yang menjadi permasalahan besarnya kemungkinan besar dirinya telah tersorot oleh kamera CCTV di bengkel itu. Menyadari hal itu, Pan Ho pun pergi ke bengkel untuk berniat menghapus rekaman CCTV yang telah menyoroti anaknya datang ke sana.
Setibanya di sana, ia merasa panik sekali saat orang-orang bengkel itu tengah membicarakan tentang berita pimpinan Kang yang akan terus memburu penabrak putranya hingga meninggal dunia. Berita penabrakan ini memang telah menyebar pesat kemana-mana. Walaupun begitu, Pan Ho pun berusaha tetap tenang dan meminta izin ke si pemilik bengkel untuk mengecek semua rekaman dengan dalih penyelidikan. Untung saja si pemilik bengkel yang tidak merasakan kecurigaan apapun mengizinkannya, yang membuat Pan Ho pun dengan mudahnya langsung menghapus rekaman CCTV mengenai anaknya yang telah mampir ke sana usai penabrakan. Setelah itu, Pan Ho pun menemui seorang detektif bernama Jang Chae-rim. Detektif yang kini tengah menangani kasus penabrakan yang menimpa anak pimpinan Kang. Tujuan ia menemui detektif Jang hanya ingin mengelabui kecurigaan kasus ini dengan berpura-pura meminta bantuan untuk menemukan mobilnya yang telah dicuri seseorang. Ia merasa kasihan terhadap anaknya yang merasa kehilangan dengan mobil tersebut yang merupakan peninggalan istrinya. Detektif Jang yang baik hati pun menyetujui dan akan segera menghubungi Pan Ho jika berhasil menemukannya nanti. Sementara itu, Sang Taek masih berada di dalam perjalanan untuk segera mengamankan mobilnya Pan Ho yang berpura-pura dicuri olehnya. Akan tetapi, saat di depan lampu merah ia merasa panik saat melihat ada kepolisian yang sedang melakukan razia dadakan. Ia pun merasa ketakutan dan langsung menerobos lampu merah untuk menghindari razia itu. Dan hal tersebut pun membuat kepolisian mengejarnya. Merasa keadaan yang tidak memungkinkan, ia pun memutuskan untuk keluar dari mobilnya dan langsung berlari untuk melarikan diri. Akibat hal itu, membuat kepolisian pun langsung menetapkan Sang Taek sebagai seorang pencuri mobil. Dan kepolisian akan segera melakukan pengecekan secepatnya untuk menemukan pemilik asli dari mobil yang telah Sang Taek curi itu. Secara bersamaan, Pan Ho dan Ho Young tengah makan dengan rasa penuh kecemasan. Dalam kecemasannya ini, Ho Young meminta maaf ke ayahnya atas perbuatannya yang kini telah semakin membesar. Tidak lama dari itu, mereka berdua sedikit terkejut saat bel pintu berbunyi dan mengira itu adalah pimpinan Kang yang telah mengetahui semuanya. Akan tetapi, dugaannya salah sebab orang yang mengunjunginya itu ternyata detektif Jang yang ingin mengabarkan kalau mobil Pan Ho yang telah dicuri kini telah berhasil ditemukan. Akan tetapi saat melakukan pengecekan terhadap mobilnya ini, detektif Jang tidak sengaja menemukan ada sebuah bekas tambalan dari ban mobil ini yang telah kempes. Lalu di belakang bodi mobilnya terdapat sebuah goresan dan ditemukannya sebuah serpihan spakbor sepeda motor. Dan penemuan itu pun telah membuat detektif Jang merasa curiga dengan mobil ini, yang telah mengalami sebuah kecelakaan dengan sepeda motor. Ia merasa bertanya-tanya apakah mobil inilah yang telah menabrak anaknya pimpinan Kang hingga meninggal itu. Akan tetapi Pan Ho mencoba mengelak kecurigaannya itu dengan menjelaskan kalau mobil ini telah dicuri sepekan yang lalu. Ini artinya ia memang tidak mengetahui mobil miliknya telah mengalami kecelakaan oleh si pencuri mobilnya itu. Namun pembelaannya barusan tidak membuat detektif Jang percaya sepenuhnya. Maka ia pun meminta izin ke Pan Ho untuk menginterogasi Ho Young. Mengingat setahu dirinya Ho Young lah yang selalu mengendarai mobil ini. Di waktu itu juga petugas interogasi dikerahkan ke rumahnya Pan Ho untuk membantunya melakukan interogasi ini, yang membuat keadaan semakin rumit. Akan tetapi dalam interogasinya ini, Ho Young mampu menjawab semua dengan tenang. Ia berhasil mengelak dari tuduhan kepolisian. Semua itu tak luput dari Pan Ho yang sebelumnya pernah mengajari Ho Young untuk bisa menghindari kecurigaan kepolisian yang ingin menginterogasinya. Di tempat lain, pimpinan Kang telah selesai mengkremasi jasad anaknya. Meninggalnya sang putra memang telah memberikan duka mendalam bagi dirinya. Ia bersumpah tidak akan melepaskan pelaku begitu saja dan akan membalaskannya dengan yang lebih pedih dari ini. Dalam rasa kesedihannya itu, ia pun mendengarkan kembali rekaman telepon dari si pelaku penabrak yang menelpon tim medis. Terdengar suara rintihan pengap dan kesakitan dalam suara rekaman telepon itu. Akan tetapi pimpinan Kang merasa sangat yakin kalau suara itu merupakan suara dari si pelaku yang menderita penyakit asma. Kemudian pimpinan Kang pun mendatangi kantor kepolisian untuk menanyakan perkembangan dari kasus ini. Setibanya di sana, ia justru malah melihat ada mobilnya Pan Ho yang baru saja berhasil ditemukan dari pencurian. Polisi menyebutkan mobil ini milik Pan Ho yang telah dicuri sepekan lalu.
Dan pencurinya telah berhasil mereka ketahui, yang merupakan seorang gangster suruhan, yaitu Sang Taek. Melihat mobil itu, pimpinan Kang pun entah mengapa merasa curiga mobil ini ada hubungannya dengan kasus yang menabrak anaknya. Kemudian ia pun menelpon kelompok gangster saingannya, yaitu Bos Jo. Ia ingin menanyakan apakah Sang Taek merupakan anak buahnya. Mendengar hal itu, Bos Jo pun menjawab, Sang Taek bukanlah anggota tetap kami. Dia hanya orang suruhan saja yang akan dipanggil jika ada pekerjaan untuknya. Walaupun begitu, Bos Jo meyakinkan kalau kelompoknya juga saat ini akan membantu pimpinan Kang untuk mencari siapa orang yang telah menabrak putranya hingga meninggal. Di tempat lain, Pan Ho tengah menemui sahabat dekatnya yang merupakan seorang anggota dewan yang cukup berpengaruh di kota. Namanya Pak Hwa. Tujuan ia menemui Pak Hwa karena ingin meminta bantuan mengenai keselamatan keluarganya yang saat ini tengah terancam. Ia mengungkapkan segalanya bahwa dirinya tengah merasa sangat takut saat mengetahui Hoyong telah menabrak seseorang hingga meninggal. Dan yang tidak menyangkanya orang yang telah ditabraknya itu merupakan putra dari pimpinan Kang. Ia mengetahui hal apa yang akan menimpa Hoyong jika pimpinan Kang mengetahuinya. Pan Ho berterus terang saat itu ia pernah menyuruh seorang gangster bernama Sang Tae untuk mencuri mobilnya demi menghilangkan bukti ini. Akan tetapi saat ini kepolisian telah mengetahui tentang pencurian mobil, yang kemungkinan besar cepat atau lambat kepolisian akan segera menangkap Sang Tae. Yang hal tersebut berpotensi akan membuat pimpinan Kang akan mengetahui kalau penabrak putranya itu merupakan Hoyong. Maka dari itu ia pun meminta bantuan Pak Hwa untuk segera mengirimkan Sang Tae ke luar negeri, mengingat Sang Tae ini ternyata merupakan orang koneksi dari Pak Hwa. Mendengar hal itu, Pak Hwa pun terkejut sekali sekaligus merasa kesal mengapa Pan Ho tidak menceritakan semuanya saat itu. Di tempat yang berbeda, anak bungsu dari pimpinan Kang yang bernama Kim Eun tengah menangis di pemakaman abu kakaknya. Dalam tangisannya itu, seseorang menghampirinya untuk memberikannya sapu tangan yang ternyata itu adalah Hoyong. Kembali kepada Pan Ho yang tengah mengamati sebuah rumah yang dihuni nenek-nenek dan anak satu. Rupanya nenek itu merupakan orang tuanya Sang Tae. Saat akan mengamati lebih dalam, tiba-tiba saja Pan Ho merasa bersalah atas semua ini yang membuat nenek dan anaknya Sang Tae yang tidak bersalah malah mendapatkan efeknya. Ia tahu semua ini adalah ulah pimpinan Kang yang dianggap telah menabrak putranya menggunakan mobil curiannya. Tidak lama dari itu, kepolisian bersama detektif Jang pun tiba di TKP ledakan ini untuk melakukan evakuasi. Secara bersamaan, pimpinan Kang telah mendengar kabar ini juga. Lalu ia pun langsung memberikan sebuah isyarat terhadap sekretarisnya, yang mana sekretarisnya ini pun langsung mengangguk untuk segera menjalankan sesuatu perintah dari pimpinan Kang. Saat ini Pan Ho tengah menemui Pak Hwa untuk mengabarkan ledakan ini. Ia merasa sangat yakin kalau pimpinan Kang lah yang telah melakukannya. Di tempat lain, anak pertama pimpinan Kang yaitu Sang Hyuk tengah menangkap salah satu anak buah ayahnya sendiri. Ia menduga orang ini telah melakukan pengkhianatan terhadap geng ayahnya dengan menuduhnya ada keterkaitan sesuatu dengan geng Bos Jo. Dengan penuh amarah, ia pun meminta si orang itu untuk segera menghubungkannya dengan seseorang yang telah memerintahkannya. Setelah itu, Sang Hyuk pun kembali ke kamarnya untuk menunggu si penyuruh dari si orang yang telah ditangkapnya barusan. Akan tetapi, setibanya di kamar, ia justru malah merasa terkejut saat melihat ada sekretaris pimpinan Kang yang telah menunggunya. Si sekretaris ingin menyampaikan kalau pimpinan Kang ingin bertemu dengannya. 회장님께서 Di lokasi yang berbeda, Pak Hwa tengah menemani Bos Jo untuk membahas sesuatu yang penting. Nampaknya Pak Hwa dan Bos Jo ini memang sudah sangat dekat sekali dalam dunia koneksi dan perbisnisan. Dalam pertemuan itu, siapa sangka Pak Hwa ingin memberitahukan info yang sangat penting. Ia berterus terang kalau anaknya Pan Ho yaitu Hoyon merupakan penabrak anaknya pimpinan Kang. Selama ini ia telah meminta bantuannya untuk melakukan segala rekayasa seperti rekayasa pencurian mobil yang dilakukan oleh Sang Tae demi menghilangkan bukti agar tidak mengarah kepadanya. Walaupun begitu, ia akan terus melindungi Pan Ho dalam kasus ini. Maka dari itu ia meminta Bos Jo untuk mencari cara
agar mempertahankan keselamatan keluarga Pan Ho agar tidak dicurigai oleh pimpinan Kang dalam masalah ini. Pak Hua menjanjikan akan memberikan promosi kekuasaan yang tinggi bagi Bos Jo. Mendengar tawaran tersebut, Bos Jo pun menyetujuinya. Akan tetapi siapa sangka secara diam-diam ia telah merekam semua pembicaraan ini. Kembali kepada Sang Yuk yang tengah menemui pimpinan Kang alias ayahnya. Akan tetapi pertemuan yang seharusnya menghangatkan ini antara anak dan ayah justru malah menjadi sebuah ketegangan. Rupanya tujuan pimpinan Kang memanggilnya hanya ingin memperingatkan ia untuk berhenti mencampuri masalah orang yang telah melakukan penabrakan. Ia pun meminta Sang Yuk untuk segera kembali ke Amerika Serikat saja. 미국으로 돌아가. Di tempat lain, Sang Tae yang sedang bersembunyi begitu amat terkejut sekali saat melihat berita sebuah ledakan rumah yang menimpa ibunya. Secara bersamaan, Pan Ho sedang menerima sebuah pesan dari seorang pria misterius. Dan pria misterius itu ternyata telah mengetahui kalau dirinya yang menutup-nutupi kasus penabrakan ini. Lalu Pan Ho yang panik berusaha menghubungi si nomor misterius ini. Akan tetapi sayang sekali nomornya langsung tidak aktif. Di rumah, Hoyong tengah mengobrol dengan Kim Eun melalui telepon. Rupanya mereka berdua memang sudah saling mengenal baik lebih dari sekedar pertemanan. Dalam video call itu, Hoyong mengajak Kim Eun untuk bertemu nanti. Di sebuah jalanan, seorang pengedar narkoboy bernama Jo Bin tengah melakukan transaksi ke kedua pelanggannya. Kebetulan sekali transaksi ini dilihat oleh Sang Yuk. Yang anehnya, Sang Yuk pun langsung mendekati pria itu untuk memberinya sekantong uang. Berpindah kepada pimpinan Kang yang sedang bersama sekretarisnya untuk membahas pelaku penabrakan anaknya. Dalam obrolan itu, pimpinan Kang berpikir kemungkinan besar Sang Taek bukanlah pelaku sebenarnya. Mengapa begitu? Sebab pelaku yang sebenarnya itu memiliki penyakit asma, sedangkan Sang Taek tidak. Kemudian mereka berdua pun mendengarkan kembali rekaman suara dari si penabrak menghubungi tim medis. Dan terdengarlah suara ban mobil yang kempes yang artinya si pelaku asli pasti akan mendatangi bengkel untuk menambalnya. Mendapati petunjuk ini, mereka pun mendatangi salah satu bengkel yang ada di kota untuk mengecek rekaman CCTV. Namun sayangnya tidak ada rekaman mobil dari si pelaku yang mendatangi bengkel ini. Akan tetapi ada sebuah rekaman CCTV yang membuat sekretaris pimpinan Kang merasa curiga. Yang mana ada seseorang yang mengenakan topi mendatangi bengkel ini untuk masuk ke ruangan CCTV. Dan dari postur dan gerak-geriknya itu sangat mengarah kepada jaksa Pan Ho. 제가 생각나는 대로 바로 연락드리겠습니다. 아무도 모르고. Di tempat yang berbeda, Sang Taek tengah menelpon anaknya yang selamat, yang ternyata saat ini tengah disekap di markas gangster Bos Jo. Semua ini dilakukan atas perintah pimpinan Kim yang menduga Sang Taek adalah pelaku penabrakan itu, sehingga malah menyekap anaknya agar ia bisa menyerahkan diri. Dalam telepon itu, ia hanya ingin memastikan anaknya sedang dalam keadaan aman. Lalu ia pun meminta telepon itu untuk diserahkan ke Bos Jo, yang mana ia mengajak Bos Jo untuk melakukan kesepakatan pertemuan agar membebaskan anaknya. Tanpa mereka sadari, obrolan telepon ini telah didengar oleh Jo Bin, si pengedar narkoboy. Yang mana ia pun langsung melaporkan hal ini kepada Sang Yuk, bahwa Bos Jo dan Sang Tae akan melakukan pertemuan. Mendengar info itu, Sang Yuk pun memerintahkan si pengedar ini untuk menyiapkan senjata. Saat ini keresahan Pan Ho kian meningkat, yang membuatnya tidak pernah merasakan tertidur pulas. Hingga saat pagi harinya, seseorang menekan tombol bel rumahnya yang ternyata itu adalah Sang Taek. Kedatangan Sang Taek ke sana hanya ingin menagih uang berjumlah besar, hasil kinerjanya yang telah mencuri mobil Pan Ho sebelumnya. Saat ini keselamatannya tengah terancam dan ia akan segera melarikan diri ke Kamboja. Di tempat yang berbeda, detektif Jang masih berusaha mengungkap siapa dalang di balik orang yang telah meledakkan rumah ibunya Sang Tae. Bersamaan dengan itu, sekretaris pimpinan Kang akhirnya telah mendapatkan info penting mengenai kepemilikan mobil yang telah menabrak putranya pimpinan Kang. Hasil penyelidikannya mengatakan bahwa mobil itu adalah milik dari istrinya Pan Ho. Kembali ke Pan Ho yang tengah memberikan 500 juta won ke Pak Hua untuk segera ditransferkan ke Sang Taek. Saat ini pimpinan Kang tengah mendatangi bengkel lagi untuk menanyakan rekaman CCTV si pria bertopi yang sebelumnya diselidiki. Si tukang bengkel pun memberikan keterangan secara jujur kalau si pria bertopi itu adalah Pan Ho. Ia pernah ke sana untuk mengecek rekaman CCTV dengan alasan untuk penyelidikan.
Mendengar pernyataan itu membuat pimpinan Kang pun merasa curiga Pan Ho ada hubungannya dengan kasus penabrakan anaknya. Belum sampai di situ saja, ia pun mendapatkan info bahwa pekan lalu Pan Ho pernah mengganti lampu mobilnya yang rusak seperti bekas kecelakaan. Dan tentu hal ini semakin memperkuat kecurigaan pimpinan Kang kalau Pan Ho memang ada hubungannya dengan semua ini. Sang Taek sendiri sedang menelpon Bos Jo untuk mengajaknya bertemu di dermaga pada jam 11 malam. Dan singkatnya tengah malam pun tiba, terlihatlah Sang Taek yang tengah menunggu kedatangan kelompok Bos Jo yang sedang berjalan menghampiri untuk menyerahkan anaknya. Akan tetapi Sang Taek merasa curiga dengan gelagat anak buahnya Bos Jo ini yang seolah-olah ingin menyerangnya. Membuat ia pun langsung merebut paksa adiknya sehingga terjadilah baku hantam solo versus squad. Dalam pertarungan tersebut, Sang Taek pun merasa terpojok sekali dan siap untuk dieksekusi mati oleh mereka. Akan tetapi tiba-tiba saja seseorang menembaki semua anak buahnya Bos Jo dari belakang. Rupanya orang itu merupakan Sang Hyok. Kemudian ia pun menghampiri Sang Taek yang masih tergeletak tidak berdaya. Namun pada akhirnya ia pun menembaki Sang Taek juga atas keterlibatannya dengan kematian sang adik. Secara bersamaan Pan Ho pun tengah merasa ketakutan saat si pria misterius menghubunginya. Di dalam telepon, orang misterius itu mengungkapkan dirinya telah mengetahui semuanya, bahwa Pan Ho lah yang telah menabrak putranya pimpinan Kang. Sontak saja Pan Ho pun langsung terdiam ngalenyap, sembari bertanya-tanya siapakah orang misterius ini.